Berita yang satu ini sedang dinantikan banyak keluarga di seluruh Indonesia, terutama mereka yang telah mengabdikan puluhan tahun untuk negeri. Di tengah naiknya kebutuhan hidup, perubahan kebijakan, dan berbagai penyesuaian ekonomi yang terus berjalan, kabar tentang pencairan rapel gaji pensiunan menjadi angin segar yang memberi harapan dan rasa tenang. Tahun 2002, teman membawa sejumlah pembaruan penting bagi para pensiunan ASN, TNI, dan Polri. Bukan sekadar isu, bukan pula kabar burung. Pemerintah secara bertahap terus melakukan penyesuaian kebijakan pensiun sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian panjang para aparatur negara. Salah satu yang paling banyak dicari saat ini adalah kapan rapel gaji pensiunan mulai cair, berapa besarannya, dan siapa saja yang berhak menerimanya. Rapel gaji pensiunan bukan hanya soal angka. Di baliknya ada kebutuhan rumah tangga, biaya kesehatan, pendidikan cucu, hingga kebutuhan harian yang semakin meningkat. Karena itu, informasi yang benar dan jelas menjadi sangat penting agar tidak terjadi kesalahpahaman, kepanikan, atau bahkan dimanfaatkan oleh informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Pada tahun 2026, penyesuaian gaji pensiunan dilakukan berdasarkan golongan terakhir, masa kerja, serta ketentuan resmi yang telah ditetapkan pemerintah. Rapel diberikan sebagai akumulasi kekurangan pembayaran sejak kebijakan kenaikan atau penyesuaian berlaku, namun belum sempat dibayarkan pada bulan-bulan sebelumnya. Inilah sebabnya banyak pensiunan mendapati nominal rapel yang berbeda-beda tergantung golongan dan status masing-masing. Jadwal pencairan rapel juga menjadi perhatian utama. Pemerintah biasanya menyalurkan rapel melalui PT Taspen untuk ASN dan lembaga terkait bagi pensiunan TNI dan Polri. Prosesnya dilakukan secara bertahap agar tepat sasaran dan tidak terjadi kendala teknis. Karena itu penting bagi para pensiunan untuk memahami alurnya, memantau informasi resmi, dan memastikan data administrasi tetap aktif dan valid. Di tengah maraknya informasi di media sosial dan pesan berantai, memahami mana kabar yang benar dan mana yang menyesatkan adalah kunci. Video ini hadir untuk membantu menjelaskan secara runtut, tenang, dan berdasarkan informasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Mulai dari jadwal pencairan, estimasi nominal rapel per golongan, hingga hal-hal penting yang perlu diperhatikan agar hak pensiun dapat diterima dengan aman. Tetap bersama kami, karena dalam pembahasan kali ini, semua informasi akan disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami tanpa dibuat rumit, dan tentu saja relevan dengan kondisi nyata para pensiunan di Indonesia saat ini. Memasuki pembahasan inti, penting untuk memahami terlebih dahulu mengapa pencairan rapel gaji pensiunan ASN, TNI, dan Polri tahun 2026 menjadi perhatian besar. Banyak pensiunan yang selama beberapa bulan terakhir merasakan adanya selisih antara gaji yang diterima dengan kebijakan terbaru yang diumumkan pemerintah. Selisih inilah yang kemudian dibayarkan secara rapel. Rapel bukanlah hadiah tambahan, melainkan hak yang memang seharusnya diterima karena adanya penyesuaian kebijakan yang berlaku surut sejak tanggal tertentu. Oleh karena itu, ketika rapel mulai cair, nominalnya bisa terasa cukup besar, karena merupakan akumulasi dari beberapa bulan sekaligus. Dalam praktiknya, pemerintah menetapkan kebijakan pensiun melalui peraturan resmi yang mempertimbangkan kondisi fiskal negara, tingkat inflasi, serta daya beli masyarakat, khususnya kelompok lansia. Tahun 2026 diposisikan sebagai tahun lanjutan dari penyesuaian sebelumnya, sehingga rapel yang dicairkan mencerminkan kesinambungan kebijakan, bukan keputusan yang berdiri sendiri. Hal ini penting dipahami agar para pensiunan tidak merasa bingung atau curiga terhadap perbedaan jumlah yang diterima antara satu orang dengan yang lain. Bagi pensiunan ASN, pencairan rapel umumnya disalurkan melalui PT Taspen. Proses ini dilakukan secara otomatis ke rekening masing-masing penerima selama data administrasi masih aktif dan tidak bermasalah. Banyak pensiunan yang khawatir harus mengurus ulang berkas atau datang ke kantor tertentu. Padahal dalam sebagian besar kasus, rapel akan langsung masuk ke rekening tanpa perlu tindakan tambahan. Namun demikian,
Bagi mereka yang mengalami perubahan data seperti pindah alamat, pergantian rekening, atau perubahan status keluarga, sangat disarankan untuk segera melakukan pembaruan data agar pencairan tidak tertunda. Sementara itu, untuk pensiunan TNI dan Polri, mekanisme pencairan rapel disesuaikan dengan lembaga pengelola masing-masing. Meskipun jalurnya berbeda, prinsipnya tetap sama, yaitu pembayaran hak berdasarkan golongan terakhir, masa dinas, dan ketentuan yang berlaku. Perbedaan nominal yang muncul bukanlah bentuk ketidakadilan, melainkan hasil dari perhitungan yang memang bersifat individual. Inilah mengapa membandingkan nominal rapel dengan orang lain seringkali justru menimbulkan kebingungan dan rasa tidak puas. Padahal kondisi setiap pensiunan berbeda. Banyak yang bertanya, kapan tepatnya rapel gaji pensiunan 2026-an mulai cair? Jawabannya adalah, pencairan dilakukan secara bertahap sesuai kesiapan sistem dan jadwal resmi yang telah ditetapkan. Biasanya pemerintah memulai pencairan setelah semua dasar hukum dan teknis selesai agar tidak terjadi kesalahan perhitungan. Dalam pengalaman tahun-tahun sebelumnya, rapel seringkali cair dalam beberapa gelombang sehingga ada pensiunan yang menerima lebih awal dan ada pula yang harus menunggu beberapa waktu. Hal ini wajar dan tidak perlu dikhawatirkan selama data sudah benar. Nominal rapel per golongan menjadi topik yang paling sering dibicarakan. Golongan rendah tentu memiliki nominal rapel yang lebih kecil dibandingkan golongan tinggi. Namun perlu diingat bahwa rapel tetap memberikan dampak yang berarti bagi keuangan bulanan. Bagi banyak pensiunan, rapel digunakan untuk melunasi kebutuhan tertunda, membayar biaya kesehatan, memperbaiki rumah, atau sekadar menambah tabungan agar lebih tenang menghadapi bulan-bulan berikutnya. Disinilah rapel memiliki nilai bukan hanya secara finansial, tetapi juga secara psikologis. Dalam suasana ekonomi yang terus berubah, kepastian penghasilan menjadi hal yang sangat penting bagi para pensiunan. Gaji pensiun seringkali menjadi satu-satunya sumber pendapatan tetap, sehingga setiap penyesuaian sekecil apapun sangat berpengaruh. Pemerintah memahami hal ini, sehingga kebijakan rapel tidak dibuat secara sembarangan. Prosesnya melibatkan perhitungan yang panjang dan pertimbangan yang matang agar keberlanjutan sistem pensiun tetap terjaga tanpa mengorbankan kesejahteraan para penerima. Tidak sedikit pensiunan yang merasa khawatir setelah mendengar berbagai kabar simpang siur di media sosial. Ada yang mengatakan rapel dibatalkan. Ada pula yang menyebut hanya golongan tertentu yang akan menerima. Informasi semacam ini seringkali menimbulkan kecemasan yang tidak perlu. Oleh karena itu, penting untuk selalu merujuk pada sumber resmi dan penjelasan yang rasional. Rapel adalah hak yang dijamin oleh kebijakan selama persyaratan terpenuhi dan data valid. Perlu juga dipahami bahwa rapel tidak selalu dibayarkan dalam satu kali transfer yang besar. Dalam beberapa kasus, pencairan bisa dibagi menjadi 2 tahap, tergantung pada kesiapan anggaran dan sistem pembayaran. Hal ini bukan berarti ada pemotongan, melainkan pengaturan teknis agar proses berjalan lancar. Selama total rapel yang diterima sesuai dengan perhitungan hak, maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Bagi para pensiunan yang sudah lanjut usia, kemudahan akses informasi menjadi tantangan tersendiri. Tidak semua orang terbiasa dengan aplikasi atau layanan digital. Karena itu, peran keluarga sangat penting untuk membantu memantau informasi, mengecek rekening, dan memastikan tidak ada kendala administratif. Kerjasama antara pensiunan dan anggota keluarga dapat mencegah kesalahpahaman dan mempercepat penyelesaian jika terjadi masalah. Selain rapel, tahun 2026 juga membawa sejumlah penyesuaian lain yang berkaitan dengan sistem pensiun. Meskipun fokus utama saat ini adalah pencairan rapel, penting untuk melihat gambaran yang lebih besar. Kebijakan pensiun dirancang untuk memberikan kepastian jangka panjang, bukan hanya solusi sesaat. Dengan memahami konteks ini, para pensiunan dapat lebih tenang dan tidak mudah terpengaruh oleh kabar yang belum jelas kebenarannya. Dalam percakapan sehari-hari, sering terdengar keluhan bahwa kenaikan atau rapel tidak sebanding dengan kenaikan harga kebutuhan pokok. Keluhan ini sangat manusiawi.
dan mencerminkan realitas yang dihadapi banyak keluarga. Namun Rappel tetap memberikan ruang bernapas meskipun tidak sepenuhnya menghapus tekanan ekonomi. Yang terpenting adalah bagaimana Rappel tersebut dimanfaatkan secara bijak agar memberikan manfaat jangka panjang. Sebagian pensiunan memilih untuk langsung menggunakan Rappel untuk kebutuhan mendesak, sementara yang lain menyimpannya sebagai cadangan. Tidak ada pilihan yang salah selama disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Yang perlu dihindari adalah penggunaan Rappel untuk hal-hal yang kurang penting atau berisiko tinggi seperti investasi yang tidak jelas atau tawaran yang menjanjikan keuntungan cepat. Kehati-hatian menjadi kunci, terutama di usia pensiun. Pemerintah dan lembaga pengelola pensiun juga terus berupaya meningkatkan pelayanan agar proses pencairan semakin mudah dan transparan. Sosialisasi dilakukan melalui berbagai saluran, meskipun belum selalu menjangkau semua lapisan masyarakat. Disinilah peran media dan kanal informasi seperti video ini menjadi penting untuk menjembatani kebutuhan informasi dengan bahasa yang mudah dipahami dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Seiring bertambahnya usia, banyak pensiunan yang lebih menghargai ketenangan dan kepastian daripada nominal semata. Mengetahui bahwa hak pensiun tetap diperhatikan dan dibayarkan sesuai ketentuan memberikan rasa dihargai atas pengabdian yang telah diberikan. Rappel Gaji Pensiunan 2026 menjadi simbol bahwa negara masih hadir dan berupaya memenuhi kewajibannya, meskipun tantangan ekonomi tidak pernah sederhana. Bagi mereka yang baru memasuki masa pensiun dalam beberapa tahun terakhir, Rappel juga menjadi pengalaman pertama yang mungkin membingungkan. Pertanyaan tentang mengapa ada Rappel, bagaimana cara menghitungnya, dan kapan cairnya sering muncul. Dengan pemahaman yang tepat, kebingungan ini dapat diubah menjadi rasa percaya diri dalam mengelola keuangan pensiun. Informasi yang benar adalah bekal utama untuk menghadapi fase hidup ini dengan lebih siap. Dalam konteks keluarga, Rappel seringkali berdampak lebih luas daripada yang terlihat. Tambahan dana dapat membantu meringankan beban anak atau cucu, memperbaiki kondisi rumah, atau memenuhi kebutuhan kesehatan yang tertunda. Dampak ini menunjukkan bahwa kebijakan pensiun tidak hanya menyentuh individu, tetapi juga keluarga dan lingkungan sekitar. Menjelang akhir pembahasan ini, penting untuk kembali menekankan bahwa kesabaran dan kewaspadaan adalah dua hal yang harus berjalan beriringan. Kesabaran dibutuhkan karena proses pencairan tidak selalu serentak, sementara kewaspadaan diperlukan agar tidak terjebak informasi palsu atau penipuan yang mengatasnamakan pencairan Rappel. Selalu pastikan informasi berasal dari sumber yang dapat dipercaya dan jangan ragu untuk bertanya melalui jalur resmi jika ada hal yang kurang jelas. Rappel Gaji Pensiunan ASN TNI dan Polri tahun 2026 pada akhirnya bukan sekadar angka di rekening. Ia adalah pengakuan atas perjalanan panjang pengabdian sekaligus dukungan nyata untuk menjalani hari tua dengan lebih layak. Dengan memahami mekanisme, jadwal, dan perhitungannya secara menyeluruh, para pensiunan dapat menyambut pencairan Rappel ini dengan tenang, penuh harapan, dan tanpa rasa khawatir berlebihan. Ya.